Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tidak terasa kita sudah berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. 1 tahun telah berlalu. Sejauh ini tentu saja ini merupakan hal yang kita tunggu-tunggu. Sebagaimana kita menjelang bulan Rajab yang lalu telah berdoa seluruh umat Islam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, apabila kita semuanya ada di bulan Ramadan ini, kita harus mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semuanya, yang terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat usia kita. Sudah barang tentu kita harus menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir kita ada di sini. Belum tentu pada tahun berikutnya, bulan Ramadan yang akan datang, kita masih berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan, mudah-mudahan kita semuanya dapat meningkatkan amaliyah ibadah kita, baik ibadah yang bersifat vertikal maupun horizontal, yang bersifat mahdoh maupun ghair mahdoh. Dalam arti lain, kita laksanakan ibadah ini semaksimal mungkin. Bukan berarti kita hanya melaksanakan ibadah penuh di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan berbagai keistimewaan. Antara lain bahwa apa yang dilakukan, ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita semuanya sudah sangat tahu bahwa pada 10 hari pertama itu adalah penuh dengan rahmah atau kasih sayang Allah. Kemudian di 10 hari kedua Allah menurunkan maghfirah atau ampunan kepada kita yang selalu ingat atau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian 10 hari ketiga itu kita sebut dengan itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu tentu saja ini merupakan sebuah momen yang sangat penting untuk kita laksanakan, bahwa semua ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini ditutup semua pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan setan maupun iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita dapat meraih pahala yang sebesar-besarnya, juga menerima ampunan, maghfirah dari Allah, sehingga kita terbebas dari dosa perdosaan kita di masa yang lalu. Pemirsa semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk ke momen Ramadan ini, walaupun sudah seringkali ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah 183 didengungkan atau disampaikan oleh para pemberi materi, tetapi ini adalah memang merupakan syarat atau mungkin sebagai momen bahwa ayat ini yang menjadikan dasar diwajibkannya saum kepada umat Islam seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan kalimat itu semuanya sudah tahu artinya bahwa kewajiban saum itu diberikan kepada kita semuanya, kemudian juga yang telah diberikan juga kepada umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Adalah untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah. Karena ketika seseorang bertakwa, kemudian melaksanakan ibadah sepenuhnya, melaksanakan segala perintah dari Allah SWT, dan
ini larangan ya, kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Seperti apa takwa itu? Ya, oleh karena itu kaitannya dengan masalah gempa di Cianjur yang telah terjadi di tahun yang lalu. Tentu ini juga merupakan sebuah momentum bahwa pada Ramadan ini semoga semuanya yang terdampak gempa menjadi bangkit kembali. Adanya gempa di Cianjur, tentu ini jangan sampai kita menyalahkan Allah, karena setiap bencana yang terjadi di muka bumi ini itu akan terjadi karena sudah ada tercatat di Lauhil Mahfuz. Janganlah kita menyalahkan Allah apalagi. Tetapi kita memang harus melaksanakan muraqabah atau mengasih dan juga muhasabah sejauh mana ibadah yang telah kita laksanakan. Jangan-jangan siapa tahu kita masih mempunyai dosa-dosa yang memang belum terampuni oleh Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan di bulan Ramadan yang suci ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian berbagai hal telah kita laksanakan. Kita melaksanakan istighosah, kita melaksanakan zikir bersama untuk menerima ampunan dari Allah. Sebagaimana Allah juga menjelaskan bahwa kita memang segera untuk memberi atau memohon ampun kepada Allah sesuai ayat yang telah difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kamu untuk menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Ya, surga ini juga ditentukan atau untuk beruntukan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pada dasarnya semua orang yang bertakwa insya Allah mudah-mudahan akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada yang benarnya semata-mata datang dari Allah, apabila ada yang kurang atau keliru, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.